Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus lanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Yeskiel pasal yang ke-6. Dari judul perikopnya, kita mau belajar sesuatu. Judul perikopnya adalah Nubuat melawan gunung-gunung Israel. Dan kalau kita membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saya bacakan buat Anda. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Dan berikutnya kita mendengar sebutan Israel dengan istilah gunung-gunung Israel. Ketika saya membaca di pasal yang ke-6 ini, saya merenungkan, ini tidak lazim, ini tidak biasa. Biasanya Israel disebut dengan kata umat Israel. Umat Israel sebuah penyebutan yang melambangkan sebuah kedekatan antara Tuhan dengan umatnya. Tapi di pasal yang ke-6 ini tidak disebut umat Israel, tapi disebut gunung-gunung Israel. Kenapa disebut gunung-gunung Israel? Itu menjadi sebuah perenungan sekaligus menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Dan rupanya kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, khususnya kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6, kita akan tahu jawabannya kenapa Tuhan menyebut mereka gunung-gunung Israel dan tidak lagi umat Israel. Coba baca ayat yang ke-6. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mezbah-mezbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi, berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Rupanya gunung-gunung Israel itu mengacu pada tindakan mereka yang menyembah berhala di gunung-gunung. Rupanya bangsa Israel ini selalu membuat mezbah di bukit-bukit pengorbanan, yaitu gunung-gunung tertentu yang dijadikan pusat penyembahan kepada dewa-dewa asing. Di sanalah mereka berzina secara rohani. Di sanalah mereka berpaling dan meninggalkan Tuhan, dan mereka sekarang memiliki ilah asing di dalam hati dan hidup mereka. Mereka melakukannya di bukit-bukit, mereka melakukannya di gunung-gunung. Itu sebabnya Tuhan menyebut Israel dengan sebutan gunung-gunung Israel, bukan lagi umat Israel. Seperti yang tadi saya katakan, umat Israel merupakan sebutan yang intim, yang dekat antara Tuhan dengan umatnya. Tapi ketika disebut gunung Israel, itu berbicara tentang bahwa mereka sudah berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala di bukit-bukit pengorbanan. Dan ayat yang ke-6 tadi mengatakan, ada waktunya bukit-bukit pengorbanan itu dilenyapkan, dihancurkan, dibuat sunyi sepi, berhala-berhala diremukkan, pedupaan-pedupaan diluluhkan. Ini menjadi pengingat buat kita semuanya, bahwa Tuhan paling tidak suka ketika kita anak-anaknya memiliki ilah lain dalam hidup kita. Ketika kita terlibat dengan penyembahan berhala, itu sesuatu yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Mungkin Anda berkata, tetapi saya tidak lagi menyembah patung. Mungkin Anda berkata, tetapi saya tidak lagi pergi ke gunung-gunung untuk mencari pesugihan misalnya. Tetapi saya tidak pergi ke dukun-dukun. Mungkin itu alasan kita mengatakannya. Tapi saudara-saudara, penyembahan berhala di zaman modern bukan lagi seperti itu. Tanpa disadari bahwa uang bisa menjadi berhala, tanpa disadari pekerjaan bisa menjadi berhala, posisi jabatan, kekayaan, sesuatu yang sifatnya kebendaan materi, apa yang kita suka, hobi, mobil, motor, dan seterusnya, hewan-hewan peliharaan yang kita begitu mencintainya lebih bahkan daripada Tuhan, itu juga merupakan penyembahan berhala. Dan jangan lupa, buat kita hamba-hamba Tuhan, seringkali kita tidak sadar bahwa pelayanan juga bisa menjadi berhala buat kita, sehingga kita tidak lagi melayani Tuhan, tapi kita melayani pelayanan. Itu adalah berhala juga. Dan kalau kita tidak bertobat, maka di pasal ini Tuhan mengingatkan
bukit-bukit pengorbanan akan dihancurkan, maka mezbah-mezbah akan diluluh lantakkan. Apa yang kita jadikan berhala, Tuhan bisa menghancurkan itu dalam sekejap mata. Kalau uang menjadi berhala buat kita, maka Tuhan bisa justru mengambil uang dari hidup kita. Kalau pekerjaan menjadi berhala bagi kita, Tuhan justru bisa mengambil pekerjaan itu dari genggaman tangan kita. Apapun yang kita cintai lebih daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Dan mari kita introspeksi diri, apakah Tuhan tetap menjadi yang terutama dan yang terpenting dalam hidup kita, ataukah sesungguhnya Tuhan sudah bergeser dari hati kita, tidak lagi menjadi yang terutama, tidak lagi menjadi yang prioritas, tetapi justru pada urutan yang kesekian dalam hidup kita. Hati-hati saudara, mari kita bertobat sebelum kita mengalami apa yang dialami Yehuda. Tuhan memberkati kita.